Man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, fasayarani fil yaqdati, ia akan melihatku secara nyata nanti. Ini mubasyirat, kabar gembira. Kabar gembira asalkan tidak kau rusak dengan kesombongan dirimu sendiri. Jika ada di antara kita ini bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka ini mubasyirat, ini kabar gembira bahwasanya nanti ia akan ketemu dengan Rasulullah di alam nyata, bukan di dalam mimpi lagi. Alam nyata ini adalah di saat terbangun, satu, tambah kecintaan kepada Nabi, ini di alam nyata, di dunia nyata. Yang kedua, ulama mengatakan dia tidak akan mati kecuali melihat Rasulullah secara langsung di saat menjelang ajalnya. Atau yang ketiga, inilah kebanyakan ulama mengatakan dia akan bertemu dengan Rasulullah nanti di surga insyaallah. Ini kabar gembira yang luar biasa dahsyat. Yang mimpi bertemu dengan Rasulullah ini adalah kabar gembira, asalkan tidak dirusak dengan dustanya, tidak dirusak dengan kesombongannya. Maka mimpi dengan Nabi adalah istimewa. Bahkan disebutkan au ka'annama ra'ani fil yaqdati, seolah-olah dia melihatku di alam nyata. Jadi kalau sudah melihat Nabi di dalam mimpi, seolah-olah melihat Nabi di alam nyata. Karena apa? Buahnya nanti akan melihat Nabi secara sesungguhnya. La yatamatsalu syaitanu bi, dalam riwayat lain inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan tidak bisa menjelma menjadi aku di dalam mimpi seorang hamba. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, tentunya dengan sifat-sifat yang selama ini kita kenali dong. Dengan sifat-sifat yang kita kenali. Misalnya Nabi begini, seperti kita membaca Syama'il Muhammadiyah, terbawa dalam tidurnya, itu adalah benar, jangan ragu. Kalau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira untukmu. Kalau engkau telah bertemu Rasulullah dalam mimpi, engkau akan bertemu dengan Nabi. Apakah di alam nyata kita semakin cinta kepada Nabi, atau kita akan ditemui Nabi sebelum kita wafat, atau kita akan bertemu dengan Nabi nanti di surga. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan tidak bisa menjelma menjadi Nabi. Kemudian jika ada orang berkata, aku melihat Nabi akan tapi tidak sesuai dengan sifat-sifatnya, tapi dikasih tahu kalau itu Nabi, maka katailah, jika engkau melihat Nabi sakit, maka khusnudunlah, itu adalah kabar gembira bahwasanya engkau akan sehat. Sebab Nabi adalah orang yang selalu ingin menanggung sakit umatnya. Jadi seperti itu cara mandangnya. Kalau melihat Nabi itu, mohon maaf, lihat Nabi dalam mimpinya, kok Nabi kok terasa pincang, katailah kau harus segera koreksi diri. Telah diingatkan, jangan-jangan perilakumu itu pincang. Baik di sini, tidak baik di situ, tidak adil dan sebagainya misalnya. Jadi ingat, jangan sampai kalau kita bertemu dengan Nabi, kemudian setelah itu yang menjadi masalah ini, kita hanya pandai berbangga saja, cerita sini, cerita situ, bukan diambil pelajaran dari mimpi itu. Bahkan sebagian para kekasih Allah kalau bermimpi bertemu dengan Rasulullah ini senangnya luar biasa, yang punya harta separohnya diinfakkan karena dia diberi oleh Allah nikmat bertemu dengan Rasulullah, biarpun di dalam mimpi, dan disembunyikan, bukan diobral. Wahai muridku, setiap malam Jumat alhamdulillah abah sudah ketemu Rasulullah. Khayal, setiap malam kau obral sana obral sini, mimpi Rasulullah diobral, diceritakan sana sini. Kami bertanya kepada guru mulia Habib Idrus Ibn Umar Al-Kaf tentang bagaimana orang bermimpi ketemu Rasulullah. Beliau bercerita dengan wajah yang mata yang berlinang, orang akhir zaman barat ngaku-ngaku ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.